Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labiba Afaf dengan nomor induk mahasiswa 201101010010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kultur demokrasi. Kultur demokrasi adalah ragam nilai, sikap, perilaku warga negara yang dapat menopang kehidupan politik demokratis. Budaya demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang terekspresikan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari, yang mana ini lain halnya dengan politik demokrasi elektoral yang terekspresikan melalui pemilu, pilkada, dan sebagainya. Budaya demokrasi ini tampil dalam bentuk sikap masyarakat kesehariannya. Nilai-nilai demokratis contohnya seperti keadilan, toleran, persatuan, dan semacamnya. Sedangkan bentuknya yang tampak dalam kehidupan sosial itu antara lain seperti kerjasama, kompromi, musyawarah, dan lain-lain. Kehidupan politik yang demokratis dapat digambarkan dengan adanya pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, sikap saling percaya, adil, toleran, dan juga mengedepankan dialog dalam perbedaan pendapat dan kepentingannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Cahyati, NIM 201101010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur demokrasi. Struktur demokrasi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa harus mengurangi ataupun menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi kesempatan dalam bidang ekonomi ataupun di bidang politik bagi semua orang adalah sama. Yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material merupakan demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yakni demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Dan bentuk-bentuk demokrasi ada 3. Yang pertama yaitu demokrasi secara langsung, yang kedua demokrasi perwakilan, dan yang ketiga demokrasi referendum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita Mufidatul Ula, NIM 201101010050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi dilihat dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer, yakni demokrasi ini memiliki hubungan yang erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi ini kekuasaannya dipisahkan menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum, yakni demokrasi perwakilan yang secara langsung dikontrol oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Referendum ada 2 macam,
yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang wajib dimiliki oleh manusia sejak ia lahir atau sejak ia hadir di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia ini seperti hak dalam hidup, hak kekuasaan, hak kepemilikan, hak kesamaan, dan hak bebas dalam berbicara. Hak asasi manusia ini terdapat dalam Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Cahaya Mokti, NIM saya 20110101029. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penegakan HAM. Penegakan HAM untuk menghindari berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang keempat, meningkatkan profesionalisasi lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.